Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelumnya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, yakni kelompok 7, untuk mempresentasikan pembahasan dari chapter 5 yang juga merupakan lanjutan pembahasan yang dibahas sebelumnya oleh kelompok 6. Adapun anggota kelompok dari kelompok 7, yakni saya sendiri Ramla, kemudian Yusriana Tamrin, dan Miftah Syahdatin Anur. Baik, untuk pembahasan mengenai kombinasi fungsi kontinu. Nah, biasanya itu pada setiap subbab atau submateri itu biasanya didahului oleh definisi. Namun pada materi kombinasi fungsi kontinu ini, bagian ini untuk definisi bagian ini telah dijelaskan sebelumnya oleh pemateri dari chapter 4, di mana pada kaitan materi kombinasi fungsi kontinu ini telah dijelaskan pendefinisiannya terlebih dahulu pada definisi 4.2.3 yang pada kelompok 5. Kemudian bisa dilihat di sini kami tampilkan definisi yang kami maksud pada definisi 4.2.3, yakni di mana pada definisi tersebut memperkenalkan mengenai penjumlahan dua fungsi, kemudian pengurangan dua fungsi, perkalian dua fungsi, serta perkalian bilangan real dengan fungsi, dan juga pembagian fungsi fx dengan hx, di mana pada hx itu memiliki syarat khusus, yakni hx itu tidak sama dengan 0, karena jika sama dengan 0 maka akan menghasilkan ketak terdefinisian. Baik, untuk yang pertama yakni pada teorema 5.2.1, misal A subset R, di sini F dan G merupakan fungsi kontinu di dari A ke R, ya, bisa kita tuliskan bahwa F itu memetakan A ke R, dan juga G pun juga memetakan A ke R, dengan C merupakan elemen dari A, dan fungsi dari F dan G itu kontinu di C. Maka ada dua kemungkinan, yakni yang pertama F ditambah G, F dikurang G, dan F dikali G, serta perkalian antara B bilangan real dengan fungsi itu kontinu di titik C. Nah, untuk bagian yang pertama, yakni pada bagian A, yakni untuk fungsi F tersendiri itu bisa kita tuliskan limit Fx di C itu sama dengan Fc. Selanjutnya untuk limit Gx di C itu sama dengan Gc. Ini bisa kita lihat pada teorema lanjutan dari definisi 4.2.3 tadi, bahwa limit F di C itu sama dengan L, dan limit G di C itu sama dengan M. Sehingga bisa kita tuliskan tadi bahwa Fc itu merupakan limit F di C, dan begitupun dengan Gc. Gc itu merupakan limit G di C. Nah, berdasarkan dari teorema tersebut, bisa kita tuliskan bahwa untuk F ditambah Gc itu sama dengan ini masing-masing. Untuk fungsi Fc ditambah Gc itu kembali kita bisa tuliskan berdasarkan pendefinisian ini, yakni limit
fx di C itu ditambah limit gx di C itu ini masing-masing bisa kita gabungkan menjadi limit f ditambah g di C sebagaimana teorema pada 4.2.4 bagian A ini. Dan untuk itu tadi untuk bagian F tambah G. Untuk F kurang G, F kali G, dan bilangan real dikali bilangan real B dengan fungsi F itu bisa dibuktikan dengan cara yang sama. Kemudian untuk bagian B, jika fungsi H memetakan A dari A fungsi A, dari A ke R continue di C, C itu merupakan C itu ada di A, dan jika Hx tidak sama dengan 0 untuk setiap X untuk setiap X di A, maka F per H continue di X dengan syarat yang tadi bahwa Hx tidak sama dengan 0. Nah, karena disebutkan di atas bahwa karena C ada di A, nah berdasarkan definisi juga tadi bahwa untuk pembagian dua fungsi, pembagian F dan H itu H memiliki syarat khusus, yakni HC-nya itu dalam hal ini HC itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, dari definisi tadi juga bisa kita tuliskan bahwa HC itu merupakan limit H di titik C. Nah, dari sini untuk membuktikan pembagian antara F dengan H bisa kita tulis masing-masing F dibagi HC itu sama dengan FC dibagi HC. Dengan bisa kita tuliskan FC itu merupakan limit F di C dan HC itu limit H di C. Sehingga berdasarkan juga tadi teorema 4.2.3 sehingga limit dari F, pembagian dari fungsi F dan H ini dengan syarat khusus bahwa HC-nya itu tidak sama dengan 0 continue di C. Nah, untuk teorema 5.2.2 redaksi dari teorema 5.2 dan titik 1 ini serupa, namun perbedaannya itu jika 5.2.1 itu continue di suatu titik, sedangkan teorema 5.2.2 ini continue di suatu himpunan, di mana tadi untuk C sendiri itu merupakan C itu ada di A, sehingga ini mengakibatkan teorema 5.2.2 juga ini bisa dibuktikan dengan membuktikan tadi C bagian dari A. Nah, untuk contoh-contoh ada beberapa contoh-contoh dari kombinasi fungsi kontinu, yakni yang pertama fungsi polinom atau suku banyak. Nah, jika P suatu polinom, maka dapat dituliskan dalam bentuk seperti ini. Px itu sama dengan AN X pangkat N ditambah A N dikurang 1 X berpangkat N kurang 1 hingga ditambah A0, di mana untuk AN-nya ini merupakan bilangan real, sedangkan N-nya itu merupakan bilangan asli, dan Px ini merupakan domainnya, yakni semua himpunan bilangan real. Nah, dari fungsi polinom ini juga sebelumnya sudah dibuktikan melalui contoh 4.2.f. Nah, di mana pada 4.2.5 bagian F ini telah dibuktikan bahwa limit polinom di C itu dapat dituliskan
sama dengan P sama dengan limit Px di C itu sama dengan Pc, sehingga ini berdasarkan bagian ini bentuk polinom itu merupakan fungsi yang kontinu di R. Jika ini kontinu di C, maka untuk contoh ini kontinu di R. Nah, tadi kan C itu merupakan C itu ada di R. Nah, sehingga ini mengakibatkan fungsi polinom yang telah dibuktikan tadi di titik C itu juga kontinu di R karena C bagian dari R. Nah, selanjutnya yakni fungsi rasional. Di sini, jika P dan Q keduanya fungsi polinom di R, P dan Q itu merupakan fungsi polinom di R, maka banyaknya akar Q itu berhingga. Kita misalkan P itu berordo N dan Q itu berordo M. Misal alfa 1, alfa 2 hingga alfa n itu ini sehingga akar-akar dari Q itu yakni alfa 1, alfa 2 hingga alfa n, karena akar-akar pada fungsi itu jumlah akar-akarnya itu paling maksimal itu berjumlah sama dengan ordonya, yakni jika di sini tadi Q berordo n berarti banyak alfanya itu sebanyak an. Jika X tidak sama dengan alfa 1, alfa 2, maka X tidak sama dengan 0, sehingga kita bisa definisikan fungsi definisikan fungsi rasional tersebut dalam bentuk Rx sama dengan Px per Qx, di mana Qx itu tidak sama dengan akar-akar dari Qx itu, karena jika X-nya itu merupakan akar-akar dari Qx, maka itu akan menyebabkan hasil operasinya nanti itu 0, dan tentu hal tersebut akan mengakibatkan menghasilkan tak terdefinisi sehingga tidak berlaku. Maka di sini tadi seperti di awal pembaginya itu harus memiliki syarat khusus, yakni untuk di sini Qx-nya itu tidak sama dengan akar-akarnya. Nah, untuk bagian fungsi rasional ini untuk membuktikan kekontinuannya tadi kan sudah dibahas pada teorema 5.2.1 mengenai pembagian antar fungsi, mengenai pembagian dua fungsi, yakni fungsi fx per hx. Begitupun dengan ini merupakan pembagian dua fungsi, yakni fungsi px dengan qx, dengan jika tadi di teorema 5.2.1 mengisyaratkan bahwa x-nya tidak boleh sama dengan 0. Untuk fungsi rasional ini syaratnya yaitu ya ini, X-nya tidak sama dengan akar-akar dari Qx. Nah, untuk contoh selanjutnya yakni sin adalah fungsi yang kontinu di R. Kita masuk di bagian trigonometri. Untuk membuktikannya, kita dapat menggunakan sifat sinus berikut untuk setiap X, Y, Z itu elemen R. Pertama, kita perhatikan sifat yang ini. Nah, untuk nilai mutlak dari sin X itu lebih kecil atau sama dengan nilai mutlak Z. Nah, untuk membuktikan di sini kami menggunakan satu media.
Nah, di sini sudah nampak grafiknya. Nah, di sini tadi kan nilai mutlak dari sin X itu lebih kecil atau sama dengan sin Z itu lebih kecil daripada nilai mutlak Z. Nah, di sini biasanya itu sin identik dengan sumbu vertikal atau sisi depan. Sehingga di sini kita asumsikan bahwa sin Z itu tadi merupakan secara intuitif itu digambarkan oleh sumbu yang vertikal ini. Kemudian untuk setnya sendiri itu digambarkan oleh yang busur ini, busur T di sini. Sehingga berdasarkan media ini bisa kita lihat hubungannya, yakni di mana jika kita geser-geser kita bisa lihat secara jelas bahwa memang antara sin T ini dengan busur T ini, T itu yang garis melengkung ini lebih besar dari garis yang vertikal ini. Oke, selanjutnya yakni untuk cos, yakni untuk nilai mutlak cos Z lebih kecil sama dengan 1. Nah, kita ketahui bersama bahwa nilai dari cos Z itu intervalnya hanya berada di antara -1 dan 1. Dari 360 dari besarnya sudut itu nilai dari cos Z atau Z ini dalam artian sudut itu nilainya berada di interval -1 dan 1, sehingga nilainya tidak mungkin lebih dari 1, sehingga di sini sudah sesuai bahwa nilai mutlak cos Z itu lebih kecil atau sama dengan 1. Nah, selanjutnya untuk yang ini merupakan persamaan yang kita telah pelajari di bangku SMA, di mana ini merupakan persamaan trigonometri yang memuat jumlah atau selisih sinus maupun kosinus. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa sin X kurang sin Y itu sama dengan 2 sin dikali 1/2 X dikurang Y dikali cos 1/2 X ditambah Y. Nah, dengan demikian jika C merupakan bagian dari bilangan real sebarang, maka nilai mutlak sin X dikurang sin C itu lebih kecil sama dengan 2 dikali 1/2 dari nilai mutlak X dikurang C dikali 1 sama dengan nilai mutlak X dikurang C. Atau sin X dikurang sin C itu lebih kecil sama dengan X dikurang C. Dengan demikian, sin merupakan fungsi kontinu di titik C. Karena C ini merupakan bagian dari bilangan real sebarang, maka kita peroleh bahwa sin juga merupakan fungsi kontinu di R.
Nah, sama halnya dengan sin tadi, cos juga merupakan fungsi kontinu di R. Nah, kita bisa menggunakan sifat berikut untuk X, Y, Z elemen bilangan real berlaku. Jadi, kemudian dengan sifat persamaan persamaan trigonometri yang memuat jumlah, jika tadi sin X dikurang sin Y, maka ini cos X dikurang cos Y. Sehingga jika C bilangan real sebarang, maka kita peroleh sama tadi halnya dengan sin. Nah, selain itu dengan pembuktian yang tadi sama dengan sin, ini bisa kita buktikan kekontinuannya dengan menuliskan persamaan ini. Ini jika cosnya itu kita putar ke kanan, nah untuk fungsi yang ini ke kiri. Selanjutnya yakni fungsi tangen, kotangen, sekan dengan kosekan kontinu di domainnya. Nah, sebagai contoh kita ambil salah satu dari fungsi di atas. Di sini kami mengambil fungsi kotangen itu sama dengan cos X dibagi dengan sin X. Di sini untuk sama tadi perihalnya dengan pembagian dua fungsi, di sini untuk bagian pembaginya itu kita memuat syarat khusus, yakni sin X-nya itu tidak sama dengan nol. Oh ya, karena sin dan cos adalah fungsi yang kontinu di R, tadi di bagian trigonometri 1 dan 2 sudah dipaparkan, maka fungsi kotangen kontinu di domainnya. Fungsi yang lain pun dibuktikan dengan cara yang sama, baik itu tangen, sekan maupun kosekan. Nah, selanjutnya teorema 5.2.4. Di sini misal A itu merupakan subset dari R dan F itu memetakan A dari A ke R. Nah, nilai mutlak F itu didefinisikan sebagai nilai mutlak Fx itu sama dengan nilai mutlak Fx. Untuk X itu elemen untuk X itu berada di A. Nah, jika akar F didefinisikan di di titik X yang ada di A, maka akar dari Fx itu sama dengan akar Fx. Nah, akan memuat dua kemungkinan, yakni jika F kontinu di C, di titik C yang ada di A, maka akar F itu kontinu di C. Untuk bagian pertama bisa kita tuliskan di mana disebutkan tadi bahwa F itu kontinu di C, sehingga berdasarkan definisi yang ada pada limit itu fungsi FC ini, fungsi F yang kontinu di C itu bisa kita tuliskan dalam bentuk ini, yakni limit X di C. Nah, kemudian setelah itu kita merujuk di teorema yang ada di 2.2.4 pada chapter 2 itu telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk nilai mutlak dari nilai mutlak A dikurang nilai mutlak B itu bisa dituliskan dalam bentuk kurang dari nilai mutlak antara A dikurang B, sehingga hal tersebut bisa kita gunakan sehingga menghasilkan bentuk yang ini, yakni fungsi Fx dikurang nilai mutlak
nilai mutlak dari mutlak fx dikurang nilai mutlak L itu lebih kecil sama dengan nilai mutlak dari fx dikurang L. Nah, berdasarkan hal tersebut, berdasarkan definisi dari limit bisa kita tuliskan di mana nilai mutlak xc itu lebih besar 0, lebih kecil delta, itu mengakibatkan fx dikurang fc lebih kecil epsilon. Nah, dari bagian ini kemudian bisa kita tuliskan bahwa nilai mutlak x dikurang c itu lebih besar 0, lebih kecil delta, maka nilai mutlak fx itu dikurang nilai mutlak fc lebih kecil dari fx nilai mutlak fx dikurang fc lebih kecil epsilon. Nah, kenapa kita bisa tahu kemudian ini lebih kecil dari epsilon? Ini dari tadi pendefinisian limit. Kemudian untuk yang bagian ini diperoleh dari definisi tadi 2.4. Nah, di sini jika A bisa dibuktikan maka otomatis B pun juga dapat terbukti karena tadi C itu berada di A atau C bagian dari A. Nah, sehingga ini mengindikasikan jika F continue di A, maka akar F pun juga akan continue di A karena tadi C merupakan bagian dari A dan sedang kita tahu bahwa C terbukti fungsi dari F, akar F itu continue di C. Selanjutnya yakni teorema 5.2.5. Sama halnya tadi dengan teorema sebelumnya, untuk membuktikan dua bagian ini salah satunya bisa kita buktikan. Untuk membuktikan teorema ini kita menggunakan bantuan dari teorema 3.2.10 di mana barisan xn itu barisan xn yang konvergen di X, maka bisa kita tuliskan bahwa limit akar xn itu sama dengan akar Z. Selain menggunakan teorema 3.2.10, di sini juga kita bisa gunakan 4.1.8 di mana limit fx itu limit f di C itu sama dengan L. Sehingga bisa kita tuliskan bahwa di sini disebutkan bahwa limit f itu continue di C, sehingga bisa kembali kita tuliskan limit f di C itu sama dengan fc. Setelah kita berdasarkan tadi teorema mengenai kriteria limit untuk barisan, sehingga bisa kita tuliskan bahwa jika xn itu konvergen di C, maka f xn itu juga konvergen di fc, di mana untuk f xn ini merupakan akar dari xn dan fc itu merupakan akar C.
Sehingga merujuk dari hal ini bisa kita simpulkan bahwa jika F continue di C, maka akar F itu continue di C. Selanjutnya yakni mengenai komposisi fungsi continue, yakni teorema 5.2.6. Misal B merupakan subset dari R dan fungsi F itu memetakan dari A ke R dan G itu memetakan B ke R adalah satu fungsi sedemikian sehingga FA itu subset dari B. Jika F continue di suatu titik C yang ada di A dan G continue di B, ya, di mana B itu sama dengan FC yang merupakan bagian dari B, maka komposisi G.F itu yang memetakan A dari A ke R continue di C. Pertama tadi berdasarkan bunyi teoremanya bisa kita tulis bahwa F itu memetakan A ke R yang continue di C di sini. Kemudian G itu memetakan B ke R di mana B itu merupakan bagian dari B dan sama dengan FC. Untuk penggambaran dari teorema ini bisa kita lihat bahwa terdapat bagian himpunan A, B, dan C di mana A itu F itu memetakan dari A ke B. Nah, untuk dari B ini R, sedangkan dari B ke R itu dipetakan oleh G. Disebutkan bahwa C yang merupakan bagian dari A. C yang merupakan bagian dari A dan B memuat titik B yang juga merupakan FC itu memetakan kemudian dipetakan oleh G menuju titik GB itu sama dengan fungsi komposisi dari G ke F. Penulisannya bisa kita lihat di sini, sehingga hal ini mengakibatkan bahwa komposisi G antara G dengan F itu yang memetakan dari A ke R itu continue di C. Mungkin cukup pemaparan dari saya. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri berikutnya. Sudah muncul? Cek, ada suaraku? Iya, ada. Ada, Ji? Iya, ada, Kak. Iya, ada. Ini tidak bisa ter-share screen. Bisa minta tolong di share screen kan? Karena bermasalah di sini.
Ya, untuk bisa di slide share di slide. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk fungsi-fungsi kontinu pada interval, di sini fungsi-fungsi kontinu pada interval ini mempunyai sejumlah sifat penting yang tidak dimiliki oleh fungsi kontinu pada umumnya.